buah keikhlasan dari zikir, hati bersih sampai di Ramadan, maka nikmat dari berkah Ramadan itu akan kita rasakan, maghfirah akan kita dapatkan, reward bebas dari azab api neraka akan kita nikmati, sehingga di ujung Ramadan nanti adanya kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ketok suruh besok ngangsur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Alhamdulillah. Ini malam luar biasa. Kenapa Ustaz? Malam ini adalah malam terlama selama sepanjang Isra Mi'raj aku ceramah. Mau tahu dulu dia. Yang pikir nggak capek nunggunya itu. Gak kalian pikirkan aku, ha? Bertahu dulu kalian, belum makan aku lagi, bertahu kalian. Udah belum makan teh manis tak keluar apa nggak gembung berarti. Heran kali aku, udah 2 kali pun kesini gitu juga. Macam mana ngasih taunya, pusing malah. Udah tadi pas pemberian hadiah, giliran perkara jenazah aku suruh maju. Jangan gitulah. Sing penting saya. Oke. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa aku bilang luar biasa? Kata Nabi, tanda-tanda datangnya hari kiamat itu nanti, salah satunya itu apa Ustaz? Nanti akan lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. 1 laki-laki berbanding 60 perempuan. Dan di Aman Sari ini sudah terjadi. Udah mulai nampak tuh kiamat. Dari mana Ustaz tahu mulai nampak kiamat tuh? Dari jalan tuh udah nampak, tahu kalian? Berguyang sana, berguyang sini. Tapi insya Allah kata Pak Lurah, nanti akan diperbaiki, akan ada hot mic. Amin. Tepuk tangan buat Pak Lurah.
ini baru pemimpin. Ya kan Pak Lurah? Oh, nampak dia. Pemimpin tuh gitu harus bekerja, bukan main HP aja. Tuh. Luar biasa nih. Tuh, tengok tuh Kepling yang semangat tuh tadi yang dapat juara umum. Siap-siap besok ke kantor tuh. Wih, coba. Dapat beras 5 kilo. Ya, tuh, luar biasa. Kompak Keplingnya tengok. Bajunya hitam putih sama anak remaja tuh. Persis kayak telek cecak hitam putih. Luar biasa. Emang luar biasa ibu-ibu ini coba. Wih, ngeri, rame bu, ampun. Saya sebulan yang lalu, saya baru pulang dari Lampung dan Batam, Pak. Memang antusiasnya, ini memang mak-mak luar biasa. Saya waktu di Lampung itu entek dikerumuni wong wedok. Ibu-ibu sibuk ngajak foto, begitu foto selfie itu ibu-ibu lupa matiin filter handphone. Begitu foto selfie kepalaku keluar bindo tuh. Ini kenapa bisa begini gue pikir. Ini harus tak lupa matikan filter kata dia. Dia sempat pula terpincin Ustaz kata dia. Ya Allah ya. Kalau foto tolong matikan filternya ya Bu. Inilah saking semangatnya ibu-ibu ini. Makanya tadi donatur-donatur waktu MTQ yang banyak ibu. Kemana kalian laki-laki? Kalau maluin aja bilang. Luar biasa Pak ibu-ibu. Kalau saya tanya, yang rajin datang di majelis taklim siapa? Dengar kupingmu. Dengar. Yang rajin wiridan siapa? Yang rajin ngaji siapa? Yang rajin ngerumpi. Memang ibu-ibu itu paket komplit Pak. Diajak ngaji yo ayo, diajak ngerumpi yo betah. Ampun lah, amit. Laki-laki sukses karena ada perempuan. Suami sukses karena doa coba. Pak Lurah bisa jadi lurah karena ada doa istri. Itu baru satu istri tuh. Sempat 2 coba. Kenapa enggak jadi camat coba? Tes saja Pak, uji coba. Tapi memang mental harus kuat lah bulahan gitu. Ini luar biasa ya. Nah benar Bu, laki-laki sukses karena ada doa suami berhasil karena ada doa. Suami laki-laki rusak karena iya, seimbang orang ini. Makanya dulu Adam itu, dengar, Nabi Adam kenal Adam lagi sinul. Itu Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena siapa? Hawa itu laki-laki apa perempuan? Gara-gara kalian lah kau. Udah jelas dibilang sama Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, jangan deketin pohon khuldi ini ya. Kaset dari tadi ini gembung baru keluar kamar. Apa maksudnya? Kalau niat ngundang itu kan gitu lah caranya. Ngundang menyiksa. Ini luar biasa coba. Satu teh manis, satu air putih. Ini kalau tambah kopi plek koyo sajen. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Sampai jam berapa? Jam 12.
12 sampean wae nang kene jam 12. Loh, betul. Kalau saya sampai jam 12 berarti saya ceramah berapa jam? 2 jam ya kan? Saya syuting di TV 2 jam itu 10 juta. Jadi kalau mau saya sampai jam 12, pikirkanlah Pak Lurah dan sekarang. Jangan aku lagi memikirkannya. Cek, itu udah besok gak diundang lagi. Ya, Adam, Hawa, jangan kau dekati pohon khuldi ini ya. Fatakuna minaz zalimin, nanti kalian termasuk kepada golongan orang-orang yang zalim, kata Allah. Siap, kata Adam. Balik Adam sama Hawa ke surga. Sampai di surga Hawa penasaran, Bu. Apa kata Hawa? Bang Adam, ini kan abang. Bang, oh bang, gini bang, aku penasaran kali sama pohon tadi itu bang. Nah, terus maksud kau apa? Kita datangi yuk bang. Jangan, kata Allah tak boleh. Nanti kita termasuk orang yang zalim. Ayolah bang, enggak. Ayolah bang, enggak. Ayo kenapa bang? Sekali enggak, aku bilang enggak. Dengar telinga kau. Ayolah bang, enggak. Abang. Tuh, perempuan bang, ngerayu gitu. Ayolah bang, enggak. Abang. Tanya bang sayang sama adek. Buktikanlah sayang abang sama adek. Jangan cuma ngomong aja. Wah, oke lah, ayolah. Tapi ingat ya, cuma nengok, jangan petik. Janji. Didatangi pohon buah khuldi itu. Tengok, tertarik Hawa. Petik yuk bang, itulah muncung kau tuh. Makanya aku jijik nengok kau lama-lama. Kata kau nengok nih meti, ada tingkah kau. Jangan, nggak apa-apa bang. Petik aja sekali kita satu-satu kita makan. Kongsi pun jadilah bang. Enggak Hawa, abang. Tatap mata dek bang. Tengok bang, tengok. Banyak tek matanya kan bang. Ayolah bang, petik bang. Wow, Adam digoda terus sama Hawa. Akhirnya apa? Dipetiklah buah khuldi tadi bu. Cetak. Dikasih Hawa 1, Adam metik, dimakan 1. Waktu makan Adam belum sampai ke perut, nyangkut di tenggorokan, kekonangan sama Allah. Ketahuan sama Allah, nyangkut di tenggorokan, jadi jakun. Makanya laki-laki itu punya jakun. Ada perempuan punya jakun? Ada tuh, Lucinta Luna tuh ada jakun. Hawa tenggorokan lewat, belum sampai ke perut, nyangkut di situ. Gimana situ? Masing-masing kan punya. Itu syukur nyangkut di situ. Kalau sempat nyangkutnya di dengkul, repot. Payah tuh. Kasihan orang ini. Ya, tuh. Makanya luar biasa ini. Peran emak-emak tak bisa diragukan. Makanya camat kita malam ini emak-emak. Kalau udah emak-emak yang mimpin putus. Kata sambutan pun bentar aja. Habis kata sambutan balik tempat duduk, lanjutan lagi main handphone tuh ya kan bu. Putuslah, hancur habislah. Dah, sehat pak ya. Sehat. Kepling paling semangat, mentang-mentang juara umum. Itu juara umumnya murni apa nyogok itu? Murni ya. Masya Allah ya. Insya Allah Pak Kepling bisa dipertahankan ya. Ya Pak ya. Coba saking kan senengnya tuh pakai sepatu lupa pakai kaos kaki. Luar biasa. Ini untuk persiapan lomba itu maaf itu gosok baju itu dari seminggu yang lewat nggak dipakai. Wow, luar biasa. Kurasa baju nikah semalam dia Pak ya. Allah. Anak-anak Ustaz sehat. Ya Allah. Takbir.
Lucu. Itu pengaruh jalan agak koprak ini. Orang di mana-mana selawat bilang takbir, takbir, Allahu Akbar. Baru ini kejadian takbir, takbir. Ini anak-anak hebat ini, luar biasa. Ayo, siapa hebat? Tunjuk tangan. Anak-anak hebat nih Pak Buan. Insya Allah nanti calon-calon lurah, amin. Calon-calon camat, amin. Calon-calon kepala kantor urusan agama, amin. Calon-calon kepling, amin. Calon-calon ulama besar, amin. Ayo, siapa hebat? Tunjuk tangan. Wow, kurang kenceng. Kenceng. Ulang. Siapa hebat? Ulang, kompak. Turun dulu, harus kompak. Siapa hebat? Mulai kompak, tapi kurang cepat. Sekali lagi, ayo, sekali lagi. Cepat ya. Ayo, siapa gila? Tenang, ayo tenang ya, ayo tenang duduk, ayo 1, 2, 3, 4 kaki dilipat. Lihat Ustaz, jangan lompat-lompat, baguskan pecinya, lurusin. Oke, duduk ya. Yang udah dapat piala simpen, yang ngantuk jangan beri janji. Ustaz ceramah dalam lama janji. Kan cepat, kan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Kan kakap, kan senangin, banyak cakap, masuk. Kan kakap, ikan mujair, habis cakap, Ustadz pun cair. Ya, jangan berisik ya. Tenang ya, oke. Maksudnya ini cair teh manis. Tenanglah, aku tidak seburuk yang kau kira. Seru ya, oke. Yang terhormat para alim ulama, tokoh agama, para ustazah, para ustadz, para mu'alim wa mu'alimah, tuan-tuan guru, tokoh adat di kampung ini. Yang terhormat Bapak Lurah, yang terhormat Ibu Camat, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, serta hadirin wal hadirat yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ngomong, Pak. Apa kata Imam Al-Ghazali? Majelis ilmu itu adalah majelis yang dirindukan oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah. Makanya maaf, ini malam ini Allah sama Rasul sedang senyum-senyum nengok kita. Kenapa? Ini orang masyarakat Amansari kumpul di sini ngomongin agama. Wong Amansari kumpul nang kene nggawe Isra Mi'raj, ngundang ustad ngomongin agama, ngomongin perkara ilmu. Allah senang, Rasul rindu. Saking kan senangnya Allah sampai panggil para malaikat-malaikatnya. Kat. Kumpul kan? Kumpul. Wah, malaikat kumpul. Ya kan sama macam Pak Lurah kalau mengumpulkan Pak Kepling kan? Kumpul Kep. Wah, kumpul Kepling. Ini Allah gitu juga. Kat kumpul. Malaikat kumpul. Semua malaikat kumpul. Termasuk siapa? Israel. Hati-hati lah yang udah tua. Sasaran-sasaran empuk. Hati-hatilah. Tuh. Apa kata Allah? Kat, turun kalian. Kemana? Amansari. Amansari mana? Tengok di Google Map agak payah namanya itu. Oh, akhirnya dapatlah pula kan. Turun. Malaikat turun kemari Bapak Ibu. Begitu malaikat turun kemari, malaikat membentangkan sayapnya. Dia kembangkan sayapnya, lalu malaikat dia bersujud kepada Allah, lalu malaikat berdoa kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini.
tanda banyak dosa. Orang kalau banyak dosa gitu Pak, cepat didoain langsung amin. Insya Allah yang duduk di teras masjid diampuni Allah, amin. Yang duduk di bawah teratak diampuni Allah, amin. Yang duduk di teratak sini diampuni Allah, amin. Ustaz, kami di luar gerbang masjid, cemana nasib kami? Pandi-pandi tulian. Kalau itu tak tahu lah, pandi-pandi tulian lagi. Ya. Ini luar biasa. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menukilkan salah satu hadis Nabi di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihun Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Orang yang duduk di dalam majelis ilmu itu duduknya dihitung pahalanya sama seperti dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Pernah Bu sholat sunnah 1000 rakaat? Yakin aku ketok tokor ini. Bapak pernah sholat sunnah 1000 rakaat Pak? Kecuali yang sudah haji ya, udah berangkat ke Mekah, dia sholat sunnah 2 rakaat sama pahalanya sama seperti dia sholat sunnah 1000 rakaat di masjid-masjid biasa. Nah kita pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat di masjid ini sekali sholat? Nggak pernah. Ustadz, oh enggak. Nggak pernah Bu. Nah kalau ku tanya, di sini terawih berapa rakaat? 11. Ya terserah, mau 11 mau 23 nggak ada yang salah. Yang salah yang mana? Yang nggak sholat. Ya nggak? Ya terserah, mau 11 mau 23 nggak ada yang salah. Yang salah yang nggak sholat. Maka hidup ini jangan suka saling nyalah-nyalahin. Dengar, sudah hebat kali amal kau nyalah-nyalahin orang. Loh ini Allah yang ngomong, lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisin. Ini Allah yang ngomong Pak. Bagiku pahamku, bagimu paham, wa nahnu lahu mukhlisin. Kuncinya ibadah cuma satu, ikhlas. Selesai Pak. Bukan tugas kita menyalahkan atau membenarkan ibadah orang. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Cukuplah Allah menjadi hakim yang seadil-adilnya. Kita mah bukan. Jangan suka-suka sikit-sikit bid'ah, nyalah-nyalahin, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah. Yang kau kira surga itu proyek mbahmu gimana? Makanya kalau ngaji itu khatam, baca sampai daftar perpustakaan, jangan udah separuh kau tinggalkan. Goblok jadinya. Hei, bodoh boleh, goblok jangan. Serius Pak. Bodoh boleh silakan. Kalau bodoh masih bisa diajari, goblok nih susah. Goblok tahu? Goblok tuh tolol, ngerti? Tolol paham? Tolol. Tolol itu orang minum es pakai pipet nggak dihisap, diembus, kan tolol. Kita payah Pak. Kalau udah kayak gini payah ngajarinya kita. Maka jangan saling menyalahkan, sikit-sikit membid'ahkan, sikit-sikit membid'ahkan, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Aku nggak terbayang kalau satu Indonesia ini tidak ada yang buat Isra Mi'raj. Pikirkanlah nasibku. Awak jebolan Indosiar, nonjok kan nggak enak bos. Coba. Jangan saling nyalahin. Nggak usah Pak. Lihat begini, Pak Gua mau kemana? Ke Medan Cai. Kau mau kemana Cai? Ke Medan. Pak Gua lewat mana? Siantar Cai. Kau lewat mana? Lewat Limpur. Ya terserah, apa aku nyalahkan Pak Gua? Yang enggak. Pak Gua boleh nyalahkan aku? Oh nggak bisa Pak, suka hatiku lah, bensin-bensinku kok Bapak yang ngatur kan gitu. Yang penting tujuannya sama. Kemana Ustaz? Ke Medan. Ketemunya di mana? Di Medan. Sama dengan kita ibadah kepada Allah Bapak Ibu. Apapun toriknya, apapun jalannya, apapun pahamnya, kunci dan tujuan ibadah cuma satu. Apa Ustaz? Hakulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Pak. Maka nggak usah saling nyalahkan. 2-3 ya buat, 11 ya silahkan. Tapi kalau aku tanya, ada masjid yang buat 2-3, yang satu 11. Mana yang bakal rame? Ya yakin aku jawabannya.
Yang 11 ada 2 versi, yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama. Mana yang rame? Coba bang kencang. 11 rakaat imamnya lama, nyocot ngomel. Kadang-kadang imam panggaron so hebat, mentang-mentang suaranya cantik bagus, angkat takbir semenit pak. Ibu-ibu tuh di belakang langsung ngomong, jam 12 pulang kita nih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nggak mampus orang puasa dari pagi sampai sore, kerja nggak mampus, datang di kan pertama Yasin, nggak tahu pikiran imam, ngomel, pasti ngomel. Malas kan aku besok sholat di masjid nih, besok aku mau pindah masjid. Ya besok kita pindah masjid hati, iyalah kalah, lama minta. Malas kan aku sholat di sini ketawa. Besok pindah masjid tempat lain, rupanya imam yang di masjid ini besok pindah ke sana. Begitu dia tengok iki meneh kayak gak yang sing lain. Imam dengar sakit hati, imam dengar sakit hati, cuman sakit hatinya imam gak ngomel, simpen dalam hati pak. Oh kamu cepatnya buat tengok kan nanti jember dibantinya Al-Fatihah itu satu nafas pak. Coba Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anak kecil di belakang, ayo ber terus. Makan kenek sepadan itulah. Kencang baca Fatihah, lupa baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anak kecil di belakang sambil main latok-latok nyambung. Inna lillahi wa inna selesai pak. Makanya beruntung kita ini hadir malam ini. Kau duduk di sini, kau dapat kue, kau dapat minum, kau dapat ilmu, dapat pahala pula. Dudukmu dihitung seperti sholat sunnah 1000 rakaat, walaupun kau tertidur di dalam majelis ini. Ya betul bu. Orang yang tidur ketika Ustadz ceramah, maaf itu maaf bu, maaf itu pahalanya lebih besar daripada yang nggak tidur. Kok bisa gitu? Kalau Ustadz bisa lah. Yang tidur merem matanya, anteng. Iki saya nggak turu, iki nyeritani sing turu. Apa nggak kurang pahalanya sing matanya melek coba? Sing turu anteng pahalanya numpuk coba. Artinya apa? Allah itu adil. Ya, oke. Maka aku cuman mau ngomong, rajin-rajinlah buat kayak gini ya. Ini nanti tahun depan buat lagi. Kalau bisa itu mau dapat berkah, itu ustadznya dia lagi yang diundang. Iya ya, itu loh pahalanya makin besar. Rajin tuh datang majelis ilmu Pak Bu. Dudukmu dihitung pahala 1000 rakaat, dudukmu dosamu diampuni ya Allah. Kan sayang Allah sama kita.
tapi kadang-kadang kita yang nggak pernah sayang sama Allah. Allah selalu membukakan pintu Ar-Rahman Ar-Rahimnya kepada kita, tapi kadang-kadang kita yang nggak tahu diri dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Benar nggak? Ya, maka rajin-rajin datang majelis ilmu, karena majelis ilmu ini adalah majelis yang dirindukan Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ngaji bentar ya. Sudah jam 11, setengah jam lagi. Salah siapa kalian napu kalian lama-lama kan mampus kalian. Mana open awak mabok kan? Loh, ceramah nih mau panjang pendek segitu juga karena amplop sudah diasingkan tahu. Ini serius pak, ya kan? Kan lebih bagus mana? Ceramah panjang, bagusan mana coba? Panjang masuk separuh apa pendek masuk semua? Mana bu? Pendek masuk semua apa panjang masuk separuh? Ini ceramah, jangan mikir yang lain ya. Ini mikir yang lain, ngeres aja. Ayo, ini paten ini. Dengan Isra Mi'raj kita makmurkan masjid. Jangan sampai apa Ustadz? Ini masjid sebagai tanda datangnya kiamat. Apa Ustadz? Di akhir zaman kata Nabi, nanti akan banyak orang-orang yang membangun rumah Allah, tapi sedikit sekali orang yang mengisinya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus tahu dulu tuh Isra Mi'raj supaya enak nyambung ngajinya, Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami berkahi sekelilingnya supaya apa? Kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Gini, ini kan kita sekarang sudah berada di bulan apa Pak? Hah? Bulan apa? Februari. Bulan apa? Februari. Bulan Sya'ban. Tengok pangkal surah Al-Isra diawali dengan kalimat subhana. Yuk ngaji. Ya ngajinya serius tapi nyengir tapi mikir. Coba. Kalimat pangkal surah dari Al-Isra diawali kalimat subhana, Pak. Kalau ku tanya Pak, Bu, ini subhana ini kalimat apa? Tasbih. Tasbih itu bagian daripada apa? Zikir. Maka secara nggak langsung melalui ayat ini Allah mengkhabarkan dan menginformasikan kepada kita umat Muhammad di bulan Rajab dan Sya'ban ini suruh banyak zikir, Pak. Supaya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati umat Muhammad ini tenang sehingga terhindar dari penyakit hati. Nanti ketika umurnya udah sampai Ramadan, hatinya sudah bersih dari penyakit hati. Ini maksudnya. Maka zikir, Pak. Dengan zikir hati tenang. Coba, memang beda tipis antara tenang sama tertekan, itu memang beda tipis, Pak. Kalau kalian tengok ini lebih kepada tertekan wajahnya. Tenang Bu, orang yang ahli zikir itu tenang. Kenapa? Hatinya bersih. Gini. Hei, gini. Duduk. Pijak kepala. Duduk. Kalian udah aku ceramah terakhir. Ada yang tinggal. Kalau ada yang pulang, ku tutup. Gak peduli aku anak kami besok sekolah, aku pun besok pagi ngisi ceramah di kisaran. Kenapa rupanya? Kalian enak, rumah kalian dekat, rumahku jauh. Siapa yang pulang nampakku, ku tutup. Gak peduli aku. Mau Pak Lurah duluan, mau Pak Camat, mau Pak Kuak, ku tutup. Doa kita. Deal. Tahankan kau lah. Pedas lah. Duduk.
Gak iso turu kok begitu. Opo kelingan. Tuh coba. Ya orang yang zikir itu gini. Ada salah satu hadis sufi, ini keren hadisnya Pak. Saya lupa bunyinya, tapi saya insya Allah agak-agak paham maknanya. Gini, setiap sesuatu itu ada pencucinya. Ya, setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikir, ingat kepada Allah. Gini bu, biar nyambung gini, bu, ibu kalau nyuci supaya cucian bersih pakai apa? Pakai rinso, pakai daya, pakai sabun telepon, pakai boom, apa lagi? Bukan iya, ya kan? Nyuci piring supaya piring bersih pakai apa? Pakai sunlight, pakai tuh Mama Lemon, bersih nggak? Setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu zikrullah, ingat kepada Allah. Maka orang yang ahli zikir hidupnya bakal tenang. Mau ada utang nggak ada utang, slow aja. Nah betul bu, banyak angsuran kreditnya. Tukang kredit datang ke rumah dia mau nagih angsuran kereta. Assalamualaikum, selalu aja dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum, subhanallah, subhanallah. Ini kalau nggak dibuka aku dobrak pintu nih. Subhanallah, subhanallah. Tunggu bentar yo. Buka pintu. Waalaikumsalam, subhanallah, subhanallah. Oh kak, angsuran kereta kau ini belum kau bayar. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini udah 3 bulan loh kak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti kau tarik kereta kau kak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini yang mau ngambil kereta ini mikir ini gila atau gimana? Mikir dia. Kalau udah kayak gini, ini yang mau narik kereta ini mikir nih, pasti pulang. Kalau udah pulang cepet tutup pintu, ganti zikir. Alhamdulillah. Buat besok buat tuh. Jadi Ustaz zikir yang macam mana? Ya, pulang nggak Pak? Nanti ya pulang itu Pak. Itu padahal celana untuk dibesok pakai hari Senin. Disangkingkan guru-gurunya dipakai malam ini. Coba. Lantas Ustaz zikir yang bagaimana? Yang mampu membersihkan hati kita, yang mampu menjadi pencuci hati kita, supaya hati kita ini bersih dari penyakit hati. Kan ini yang penting. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Makanya maaf, aku selalu ngomong, Bu, di sini kan ada wiritan eneng ya. Wirid wedok eneng kan? Wirid lanang eneng Pak. Eneng. Beda nggak wirid lanang kalau wirid wedok? Beda. Kita bahas tahlilnya, kita bahas zikirnya, karena ini cerita zikir Pak. Aku nggak mau kemana-mana, kita batasi sampai di situ. Beda nggak zikirnya laki-laki sama perempuan? Beda. Kalau zikirnya laki-laki capek zikir paling tidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya enggak? Ya enggak? Tapi kalau wong wedok kakek pola, banyak tingkah Pak. Di situ zikir la ilaha illallah, kawan baru datang. Itu sambil zikir sambil manggil kawannya. Nah, ilah. Ini saya kosong lah, ilah. Ini kosong kini. Macam mana lah zikir macam begitu mau membersihkan hati awak? Ini belum parah, ada yang parah. Yang parah kayak mana Ustaz? Di situ awak berzikir, di situ tuh bendahara kadang ngutip duit kas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh kak, la ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Kak, uang kas kau tuh tengok bulan minggu semalam belum bayar ya kan kak? La ilaha illallah. Iya, lupaku, la ilaha illallah.
bayarlah kak sekarang, la ilaha illallah. Nanti kau lupa lagi, la ilaha illallah. Iya nanti lah habis baca doa aku bayar, la ilaha illallah. Enggak, nanti kau lupa lagi, bayar sekarang, la ilaha illallah. Parah kali kau, nanti napa, la ilaha illallah. Enggak kak sekarang, la ilaha illallah. Sekarang, la ilaha illallah. Diambilnya duitku dari kantong, dibulat-bulatkannya, dilemparkannya, rap ditangkap, la ilaha illallah. Itu sama yang semalam ya, la ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Jangan lupa catat ya, la ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Mana buktinya? La ilaha illallah. Nih enggak kau tengok mata kau, la ilaha illallah. Macam mana zikir begini mau membersihkan hati kita, Pak? Macam mana coba? Ada yang lebih ekstrim lagi, Pak. Mana yang lebih ekstrim? Wow, nih kejadian betul nih, Bu. Nah, saya kan di Batu Bara, majelis taklim saya kan banyak, jemaah saya kan ribuan. Wow, saya diundang datang ke tempat majelis taklim saya tuh. Aku nggak ngelarang, Bu. Kalian wirid ya silahkan, karena aku pun wiridan, istriku pun wiridan. Ya, aku cuman minta satu aja, minta tolong kali sama kalian, Bu. Minta tolong aku, Bu. Kalau kau masih punya anak yang belum bisa lepas ASI, tolong kondisikan anakmu. Ini enggak, anak belum lepas ASI dibawa wirid. Awak datang mau ceramah, uak tuh duduk samping awak. Cobalah Pak Kua, kalau Pak Kua berada di posisiku, cemanalah perasaan Pak Kua. Ya Allah, kebetulan panitia kalau ini kan ngasih teh manis. Waktu itu panitia ngasih susu. Serius, cuman susunya nggak ditutup. Kalau ini kan ada tutupnya, ini nggak ditutup sama panitia. Zikir, la ilaha illallah, kipas mati, panas, anak nangis, tuh, aku jantungku udah mulai nggak tenang, perasaanku udah gak enak gitu. Anak nangis, jeker-jeker, diam nak, anak nggak diam-diam. Akhirnya apa? Mama kalah sama anak. Nggak sadar ibu tuh, dibukanya kancing baju pertama. Jantungku nggak tenang, Pak, sumpah, Pak. Serius nggak tenang jantungku. Anak makin kenceng nangis, emak kalah. Dibuka kancing baju kedua, keringet dingin, bos. Anak makin ngeri nangis, akhirnya apa? Dikeluarkanlah yang sepantasnya tidak untuk dikeluarkan. Ya Allah, ditengok dosa, nggak ditengok awak penasaran modelnya kan? Awak penasaran modelnya kan gitu. Tapi kan tak mungkin awak yang nyuruh kan, awak senggol sebelah awak, Bu tolong Bu suruh nutup. Tolong ya Bu, suruh nutup. Rupanya ibu ini peka. Datang ibu tuh tegak, dia berdiri, dia datang ke dapur. Woi ustadznya susunya urung ditutup. Nang dapur jimuk tutup gelas, malah susuku sing ditutup. Oh, emosi aku, uduk susu sing iki. Ibu tuh untuk kejongkek kali Ustaz, kita jadi jongkek kalau tak kau lah sudah. Kau yang mancing begitu. Hati-hati. Paling tidak gini loh, aku cuman mau ngomong gini. Kalaupun kita, ya kalau ditanya, jadi zikir itu harus khusyuk Ustaz. Ya aku sendiri Pak. Kalau ditanya, rupanya definisi khusyuk itu cemana? Aku kalau ditanya enggak tahu Pak. Kok aku, Abu Bakar sama Umar dites sama Rasulullah. Siapa yang diantara kalian bisa sholat dengan khusyuk, maka nanti akan aku kasih sorban. Selesai sholat, Abu Bakar ditanya sama Rasul. Abu Bakar, kau mau sorban yang mana? Yang warna putih. Kau Umar, mau yang mana? Yang merah. Apa kata Nabi? Kalian belum sholat khusyuk. Kenapa? Waktu sholat masih memikirkan warna sorban. Umar sama Abu Bakar gagal, Pak. Apalagi awak cuma ucai juara 6 bola. Begitu sholat, handphone terletak di depan, tahu-tahu ada yang nelpon, nomor baru pula pas musim Isra Mi'raj. Pingin dang cepet selesai sholat itu.
Maka kalau ditanya khusyuk, aku nggak tahu. Tapi intinya begini, ketika kita zikir kepada Allah, ya sudah, berpatokan sama itu saja. Jangan libatkan dengan kegiatan dan aktivitas yang lain. Supaya apa? Zikir itu meresap ke hati. Dengan meresap ke hati itulah kadang tak sadar menetes 2 tetes, setetes dari 2 buah bola mata yang kita miliki. Maka itu mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Maka jangan main-main kalau zikir ya Bu. Dengar. Zikir itu tidak perlu banyaknya, yang penting pas penyebutannya dan panjang pendeknya, selesai. Daripada sampai ratusan, kadang bukan dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa Ustaz bisa bilang gitu? Ya iya, coba sampai ratusan waktu wirid zikir, la illallah, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Yang lain capek ngomel. Kan udah aku bilang kalau yang bawa tahlil jangan dia, tahu kau. Dia udah setengah jam nggak berhenti, tahu? Bibirku dari rumah tipis gara-gara dia zikir, jedir bibirku gara-gara. Tahu kau? Coba ngeluh. Nggak perlu banyak Pak, maaf, biar 33, tapi pas penyebutan, pelafalan dan panjang pendeknya, selesai. Dan itu lebih baik. Kita kadang nggak sadar sampai ratusan kalau pas wirid, pas zikir itu. Yang benar kadang cuma 4. Berapa? Yang betul kadang cuma 4. Ustadz bisa buktikan? Bisa aku buktikan malam ini Pak. Mana yang 4 itu? Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum baq. 1. Ya enggak? La ilaha illallah hayyum mawjud. 2. La ilaha illallah hayyum maksud. Lepas dari sini masing-masing kelakuan. Ya enggak? Kadang-kadang pakai lagu unyil tuh, unyil. Dimainkannya di zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awak di luar pun dengar waknya. Lagu unyil pula dipakai waknya, betul? Yang keempat, mana yang benar? Waktu nutup, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Dari ratusan kadang kita tidak sadar yang benar cuma 4. Maka tidak perlu banyaknya, biar 33 tapi pas panjang pendeknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang, santai, pas panjang pendeknya, meresap sampai ke hati, menetes air mata, teringat akan dosa-dosa. Maka kita nggak heran kalau ada orang yang ketika dia zikir, dia menetes air matanya. Depan nangis. Ditanya sama Wak, Kak, kenapa kau nangis waktu zikir tadi? Kenapa? Cemana aku nggak nangis? Depanku nangis, belakangku nangis, kanan kiriku nangis. Aku nggak nangis, gengsi lah, kata Wak. Tapi teringat dosa, rupanya perkara gengsi. Ya. Maka jangan main-main ketika zikir. Kalimat la ilaha illallah bagaikan sebuah pohon yang akarnya menghujam ke tanah, sedangkan daunnya menghunus sampai ke langit. Ketika kalimat la ilaha illallah diucapkan, tidak ada batasan antara seorang hamba dengan sang Khalik. Akamalin ini ya Pak. Maka kita tidak boleh heran juga, Ustadz ya tiap tahun kami buat maulid, tiap tahun kami buat Isra Mi'raj. Ustadz yang diundang macam-macam, ilmunya tinggi-tinggi, tapi kenapa ya perilaku manusia itu nggak berubah-berubah, kayak gitu aja.
Gini mikirnya. Wah, ini contoh, ini kaji tasawuf sikit, tasawuf ya sikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini umpamanya pesawat. Apa? Pesawat. Datang pesawat bawa jemaah haji pulang. Bush. Ini pesawat mau mendarat di bandara Kuala Namu. Sebelum mendarat, ini pilotnya ngomong. Apa kata pilotnya? Operator bandara, sterilkan tempat pendaratan. Kami mau mendarat. Apa kata operator bandara? Oh, nggak bisa. Kenapa? Tempat pendaratan belum steril. Aspalnya masih bolong-bolong, masih banyak pokok kayu betumbangan di atasnya. Pertanyaanku, andai kata pilot ini memaksakan untuk mendarat, Pak, kira-kira bakal guling nggak pesawat ini? Kenapa guling? Tempat pendaratannya nggak siap. Pilotnya pintar. Apa kata pilot itu? Oh, kalau memang belum steril, maaf, kami tidak jadi mendarat. Kami cari bandara yang sudah siap. Ditinggalkan bandara ini. Dia cari bandara yang lain. Maknanya apa? Ini pesawat ibarat ilmu Allah. Ini pesawat ibarat ilmu Allah. Bagaimana mungkin ilmu Allah mau sampai kepada kita kalau tempat hinggapnya ilmu Allah di hati kita masih kotor dengan penyakit hati, Bapak Ibu. Maka jangan heran kalau tiap tahun kita buat acara kayak begini, tapi kelakuan manusia tidak berubah-berubah, Pak. Nyambung? Nyambung? Nyambung ya? Maka kuncinya ada di hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat bentuk tubuhmu, wa amwalikum, dan tidak melihat berapa banyak hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang Allah lihat adalah hati dan perbuatanmu. Kalau orang hatinya sudah bersih, maka perilaku akan baik, Bapak Ibu. Karena baik buruknya kelakuan manusia tergantung kepada isi hatinya, bukan perkara penampilan. Oh, Ustadz Ucai kemana-mana pakai gamis, kemana-mana pakai syal, pakai peci. Oh, belum tentu baik, Pak. Ini yang ngomong belum tentu baik daripada yang mendengarkan. Bisa jadi yang mendengar ini lebih baik daripada yang ngomong, Pak. Ini sekarang perkara siapa yang pegang mic-nya ini, Pak. Tadi yang pegang mic Pak Kua, kita dengarlah beliau. Pak Lurah pegang mic, beliau kita dengar. Bu Camat pegang mic, beliau kita dengar. Giliranku, akulah yang kalian dengar. Makanya bukan perkara siapa yang ilmu tinggi ini. Perkara apa? Perkara siapa yang pegang mic. Selesai, Pak. Bukan perkara siapa yang pintar, siapa yang bodoh, tidak. Maka ini perkara hati. Ya, bersihkan hati kita agar nanti disampai Ramadan hati kita sudah bersih. Tidak akan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan andai kata dia belum 3 hal yang dia lakukan. Ini hadisnya dhaif tapi bisa jadi pegangan amal, Pak. Apa itu? 1, dia belum bersihkan hatinya dengan saling minta maaf kepada emak ayah dia. Hei, minta maaf sama mak ayah ya, Bu. Bu, minta maaf sama mak ayah. Mak ayah masih hidup, datangi mak ayah ke rumah. Ketok pintunya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Peluk dia. Oh, Ma. Kan lagi Ramadan, Ma. Aku minta maaf ya, Ma. Dan kadang banyak kali dosaku sama Mama. Aku kata Mama, memang banyaklah dosa-dosa selama ini. Kalau habis beras saja aku datang ke rumah. Kalau banyak duit lupa aku sama aku, kata Mama. Kayak gitu, Mak. Bentar lagi Ramadan. Aku tadi malam dengar ceramah Ucai. Nggak diterima puasaku kalau aku nggak minta maaf sama Mama. Minta maaf aku yang. Iya, Nak. Mama pun minta maaf ya. Oh, Mak. Aku mau jujur sama Mama. Apa? Mama kan sering kehilangan duit bawa bantal ya. Itu aku yang sering ambil di mata. Jujur. Kalau anak sudah jujur jangan dimarah, maafkan. Paham?
Ustadz, mak ayahku sudah meninggal, macam mana cara aku minta maaf sama mak ayah? Awaladin solihi yad'ulah, doakan mak ayah, kirimkan Fatihah. Sampai Fatihahku Ustadz, sampai. Kenapa Ustadz bisa tahu sampai Fatihahku? Pernah kau kirim Fatihah tu balik ke rumah kau? Gak usah goblok tuh. Kan gak pernah balik, berarti sampai Pak. Ya enggak? Karena apa? Makanan orang yang sudah meninggal itu doa, bukan sesajen. Nah, ini salah kita wong Jawa kadang. Nang kini nek sene enggak sing nggai sesajen. Maaf Bapak Ibu, maaf. Islam datang kemari memang dengan adat dan budaya. Aku setuju itu Pak. Tapi adat dan budaya yang bagaimana Ustaz? Adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Maka jangan kotori kesucian Ramadan dengan kesyirikan. Wala tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Makanan orang yang sudah meninggal bukan sesajen tapi doa. Perkara orang Jawa, aku orang Jawa, mak ayahku orang Jawa asli, mbah kumbien dukun ngerti. Tahu dulu kalian. Aku nikah ada pakai namokan nanggu, bujuk endok. Kan injek endok dulu. Injek endok dibersihin. Maknanya apa? Supaya nanti suami itu cari rezeki lancar. Kok nanggung kali? Yang dipijak satu tarangan kenapa mana? Artinya apa Ustaz? Silahkan beradat dan berbudaya. Sampai sekarang pun aku beradat dan berbudaya Pak. Ya buktinya nanti kami mau Ramadan punggahan. Ya aku gini-gini bisa mewujudkan. Kalau nuwun dumateng kalau sedaya bapak dan ibu muga-muga diparingi Gusti Rahayu selamat nggih. Nggih. Ya aku kayak gitu, aku beradat berbudaya, tapi jangan kotori kesucian Ramadan dengan kesyirikan. Ini yang salah Pak. Karena makanan orang yang sudah meninggal bukan sesajen tapi doa. Tapi Ustaz, bandel kali. Tapi dia. Ku taruh rempelo tuh 3 biji, surya tuh 3 batang. Begitu ku tengok pagi rempelo tuh tinggal sebiji, surya tuh tinggal 2 batang. Coba berarti kan ayah aku datang ke goblok. Itu bukan mak ayah kau yang meninggal datang, bukan. Itu apa? Laki kau tengah malam kelaparan. Tak ada sayur dihantamnya sesajen tuh, rokok dia habis ditekannya surya sajen tuh. Datang kau bilang itu mbahmu yang datang, bukan. Laki kau nih, kelakuan laki kau. Maka jangan kotori kesucian Ramadan dengan kesyirik. Ini yang mau aku sampaikan Pak. Karena ini masih rawan seperti ini, ya kan? Tolong dihindarin ya. Ya kalau punggahan ya silahkan. Aku ya masih pakai. Doakan mak ayah yang sudah meninggal. Karena makanan orang yang meninggal adalah doa. Ketika ziarah kubur, ingat, jangan pernah kau cabut rumput di atas kubur Bapak Ibu. Mana nama kitabnya? Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili. Beliau bermazhab Syafi'i Pak. Jangan cabut rumput di atas kubur. Kenapa? Karena rumput di atas kubur itu berzikir, bertakdis menyebut nama Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua berzikir, bertasbih menyebut nama Allah. Ini kan rumput makhluk hidup. Ustaz, panjang Ustaz, bawa gunting, pangkas, potong, jangan dicabut. Ada juru kunci kubur di sini. Ada yang datang. Tolong Pak, jangan semprot atau cabut rumput dan dia mati. Jadi apa? Babat aja. Yang di atas kubur ya, gini. Ini kubur, yang di atasnya, kalau sampingnya silakan Pak supaya bersih. Tapi kalau yang di atas kubur ini jangan. Kenapa? Ini rumput berzikir kepada Allah, memberikan penyejuk dan syafaat bagi si mayit di dalam kubur. Paham? Maka besok kalau ziarah, kalau misalnya rumput tuh panjang, tolong bawa gunting dipotong, jangan dicabut, nanti mati.
Dalilnya mana? Nah, ini dalilnya. Rasul sama Abu Bakar sedang jalan-jalan melewati kubur. Rasul dengar ada mayat dalam kubur kena siksa. Wah, Rasul langsung berhenti, dipatahkannya pelepah kurma, ditancapkan di atas kubur ini. Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tancapkan pelepah kurma ini di atas kubur?" Apa kata Rasulullah? "Ini mayat sedang disiksa." Loh, disiksa kenapa? Ini mayat sedang disiksa. Kenapa? Karena dulu waktu hidup 2 dosa yang dia lakukan. 1, dia kencing tak pernah istinja. Yang kedua, dia kencing selalu berdiri. Maka tolong Pak, kencing jangan berdiri. Apalagi kau kencingi lubang semut tuh, masih rapat paripurna orang itu. Tsunami, tsunami, kata semut. Matilah DPR semut tuh. Terakhir apa? Tak adalah perwakilan semut tuh di DPR. Kasihan tuh. Janda-janda lah semut tuh nangis gitu. Nengok laki dia mati. Jangan. Maka kita nggak boleh kencing berdiri Pak. Kenapa Ustaz? Orang yang kencing berdiri itu, jin-jin itu sengaja dicarinya orang yang kencing berdiri. Kenapa? Ditampungnya kencingnya pakai aqua gelas. Serius Pak. Ditampungnya pakai aqua gelas. Kenapa? Ini kencing dijadikan sebagai minyak urut sama dia. Nah betul Pak. Karena ketika azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini jin setan tabrak-tabrakan. Kemana? Kenapa tabrak-tabrakan? Melarikan diri Pak, mencari selamat. Orang itu kan ramai tabrak-tabrakan, sehingga apa? Bepatahanlah tulang-tulang mereka. Jadi waktu patah-patah tulang mereka, dicarilah orang yang kencing berdiri. Itulah dijadikan minyak urut Pak. Bapak kencing berdiri, wah, ditampung, udah penuh, diselentik punya Pak. Nah, serius Pak, makanya orang yang kencing berdiri itu pasti kayak gini. Habis kencing dia kayak gini. Nih itu kena selentik jin lagi. Dioleskannya ke badannya, oh sehat lagi balik jin tuh. Maka jangan kencing berdiri ya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kenapa kau tancapkan pelepah kurma ini? Nanti dia bakal hidup. Kalau hidup dia berzikir sama Allah. Zikirnya ini memberikan penyejuk dan syafaat buat si mayit dalam kubur. Dah selesai Pak. Berarti apa? Jangan cabut tanaman apapun di atas kubur. Kalaupun panjang-panjang, pangkas. Tolong sampaikan Pak Lurah kepada juru-juru kunci kubur di kampung ini supaya itu nggak dilakukan. Kalau jalan-jalannya monggo silakan Pak Lurah, tapi kalau yang di atas kubur tolong, kalaupun maaf ada iurannya tolong dibagi Bu, tolong dikeluarkan Pak, karena kan membabat itu capek kan, daripada nyemprot. Kalau nyemprot kan pagi disemprot 2 hari kering tinggal rumput tuh, tapi kalau membabat kan satu-satu ya enggak. Nih, makanan orang yang sudah meninggal bukan sesajen, tapi doa. Kalau ziarah jangan cabut roh. Paham? 2, tidak akan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan ketika apa? Dia belum saling ikhlas memaafkan dari hati kepada siapa? Pasangannya masing-masing. Saling maaf-maafkan. Istri minta maaf sama suami, suami meminta maaf kepada istri, saling memaafkan supaya gugur dosa pasangan suami istri. Buat ya Bu, minta maaf. Oh Bang, banyak salahku sama. Bentar lagi kita mau puasa Bang. Gak terasa ya Bang, banyak salahku sama Abang. Aku minta maaf sama Abang ya. Iya deh. Oh Bang, aku mau jujur sama Abang. Apa deh? Gaji yang sebulan 7 juta Abang kasih sama adik itu sebenarnya cukup loh Bang. Jadi kenapa selama ini nggak cukup? Adik diam-diam ngangsur gamis. Kata laki itu pun, iya nggak apa-apa deh. Abang maafkan. Oh dek, Abang mau minta maaf juga ya. Minta maaf apa Bang? Sebenarnya gaji Abang sebulan nggak 7 juta. Jadi berapa Bang? 10 juta.
Yang 3 juta mana? Ada janda Mansari. Kalau udah kayak gini saling memaafkan, jangan berantem. Karena kuncinya hati yang bersih dengan zikir akan mudah memaafkan dengan ikhlas. Tuh. Ya. Yang ketiga, tidak akan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan. Andai kata apa Ustaz? Sebelum datang Ramadan dia belum minta maaf kepada sesama di antara mereka. Udah penutupan wirid belum Pak? Belum. Ibu udah belum? Belum. Nah nanti waktu penutupan wirid maaf-maafanlah kalian Bu. Maaf-maafan Pak. Salam-salaman, peluk dia. Oke. Kalau lagi kan puasa kan Pak. Mau minta maaf sama kakak ya iya apa itu Tik nggak apa-apa. Oh kak, aku mau jujur sama kakak lo kak apa itu Tik ngomong aja Tik nggak apa-apa. Gini lo kak, sebenarnya yang nyeritain kakak di wiritan itu aku yang nyeritain kakak kalau makan banyak bayar uang kas payah. Ya aku kak, nggak apa-apa Tik, udah nggak apa-apa udah aku maafkan. Aku pun minta maaf ya Tik. Apa kak? Aku mau jujur sama kau. Apa itu kak? Ngomong aja. Di arisan aku pun sering nyeritai kau. Kau kalau narik minta pertama tapi ngasok payah kali. Sudah kayak begini saling memaafkan, buah keikhlasan dari zikir, hati bersih sampai di Ramadan, maka nikmat dari berkah Ramadan itu akan kita rasakan. Maghfirah akan kita dapatkan, reward bebas dari azab api neraka akan kita nikmati, sehingga di ujung Ramadan nanti adanya kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin.